Segera download yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian Sisesa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kisah para anbiya, para nabi dan para rasul ya. Sudah sering kita sampaikan bahwasanya para nabi dan rasul tidak semuanya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Kata Allah, di antara para rasul ada yang kami kisahkan kepada kalian dan di antara para rasul ada yang tidak kami kisahkan. Dan keberadaan para rasul yang tidak dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menunjukkan mereka tidak mulia, mereka mulia ya. Mereka mulia, hanya saja mereka tidak dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak di antara mereka yang tidak kita kenal ya. Oleh karenanya ini isyarat bagi kita bahwasanya yang paling penting adalah kita dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang-orang tidak mengenal kita, meskipun kita tidak tersohor, tidak jadi masalah ya. Yang penting hubungan kita dengan Allah adalah hubungan yang baik. Yang penting Allah mengenal kita dan malaikat juga mendoakan kita. Oleh karenanya banyak para rasul yang tidak disebut dalam Al-Quran, namun mereka adalah orang-orang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nabi-nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran juga tidak semua Allah ceritakan dengan panjang lebar ya. Kita tahu ada nabi-nabi yang diceritakan dengan panjang lebar seperti Nabi Musa alaihissalam yang sering kali diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga Nabi Nuh juga diulang-ulang ya. Nabi Adam juga, kemudian Nabi Hud ya, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Lut alaihimussalam. Mereka lah nabi-nabi yang sering diulang-ulang oleh Allah kisah mereka. Ada nabi-nabi yang cuma disebutkan tanpa disebutkan, yang disebutkan namanya tidak dijelaskan kisah-kisah mereka dengan detail seperti Dzulkifl, Nabi Dzulkifl, kemudian juga misalnya Wal Yasa, Nabi Yasa ya. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, namun kita tidak tahu ceritanya seperti apa karena Allah tidak menjelaskan secara detail, hanya disebutkan di antara nabi-nabi yang mulia tersebut adalah Nabi Dzulkifl, kemudian Wal Yasa ya. Namun kisahnya tidak diketahui. Di antara nabi-nabi yang disebutkan namun kisahnya tidak panjang adalah Nabi Ilyas ya. Nabi Ilyas. Nabi Ilyas Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam dua surat. Yang pertama dari surat dalam paling panjang ada dua surat. Yang pertama surat Al-An'am ya. Ayat 84 sampai 85. Al-An'am ayat 84 sampai 85. Ini Allah sebutkan. Kemudian yang kedua yang panjang akan kita bahas adalah surat As-Saffat ya. Ayat 123 sampai 132. Ya. Ilyas. Saya bacakan dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub," dan kami anugerahkan kepada Ibrahim alaihissalam Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Itu Nabi Ishaq, Nabi Yaqub adalah anak-anak dari Ibrahim. Kullan hadaina, dan
semuanya kami beri hidayah. Ishak kami beri hidayah, Yakub kami beri hidayah, dan mereka adalah para nabi-nabi. Wa Nuhan hadaina min qabl, dan sebelum Nabi Ibrahim ada Nabi Nuh alaihissalam yang kami beri hidayah. Wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun, dan dari keturunannya. Di sini ada dua tafsiran, di antaranya dari keturunan Nuh adalah Daud, Sulaiman, wa Ayyub wa Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, wa Musa, Nabi Harun, wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik, wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Demikian juga dari keturunannya adalah Zakaria dan Yahya dan Isa dan Ilyas, kullu minas salihin, semuanya termasuk orang saleh. Pada surat Al-An'am ayat 84 sampai 85, yaitu persisnya ayat 85, Nabi Ilyas disebut. Bahwasanya Nabi Ilyas adalah keturunan Nuh alaihissalam menurut pendapat pertama, atau keturunan Ibrahim alaihissalam menurut pendapat kedua. Ya. Oleh karenanya Ilyas alaihissalam, ya, ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Zadul Masir, ya, bahwasanya para ulama berselisih, ya, tentang Nabi Ilyas alaihissalam. Ya. Apakah dia adalah Nabi Idris? Jadi khilaf. Dua pendapat. Pendapat pertama, Ilyas sama dengan Idris alaihissalam. Yang kedua, Ilyas bukan Idris. Bukan Idris alaihissalam, tetapi keturunan Nabi Harun. Nabi Harun alaihissalam. Ini dua pendapat, ya. Pendapat bahwasanya Ilyas adalah Idris ini adalah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Akan tapi pendapat jumhur bahwasanya Ilyas bukan Idris. Ilyas bukan Idris. Di antara dalil bahwasanya pendapat ini lebih kuat bahwasanya Ilyas bukan Idris, tapi Ilyas adalah nabi tersendiri dan dia keturunan Nabi Ibrahim, ya. Seperti dalam surat Al-An'am tadi yang sudah kita sebutkan, ya. Wa habna lahu Ishaq wa Yaqub kullan hadaina, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Nabi Yakub dan Nabi Ishaq semuanya kami beri hidayah. Wa Nuhan hadaina min qabl, dan Nabi Nuh sudah kami beri hidayah sebelumnya. Wa min dzurriyyatihi, dan dari keturunan Nabi Nuh, ya, menurut tafsiran atau keturunan Nabi Ibrahim, di antaranya Ilyas, ya. Jadi dalam surat Al-An'am ayat 84 sampai 85, Ilyas itu cuma dua kemungkinan, ya. Ilyas keturunan Nuh alaihissalam, atau keturunan Ibrahim. Adapun kalau kita lihat silsilah para nabi, Idris menurut pendapat banyak ulama sebelum Nabi Nuh, sebelum Nabi Nuh, ya. Bukan di bawah Nabi Nuh. Idris bukan keturunan Nabi Nuh dan juga bukan keturunan Nabi Ibrahim. Sehingga pendapat yang dikuatkan oleh para ulama, ya, dipilih oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, jumhur ulama, demikian juga dirajihkan oleh Al-Alusi dalam tafsirnya, beliau berdalil dengan ayat surat Al-An'am ayat 84-45 bahwasanya Ilyas bukanlah Idris alaihissalam. Taib. Jadi Nabi Ilyas adalah keturunan Nabi Ibrahim, dan lebih tepatnya adalah keturunan Nabi Harun alaihissalam, ya. Keturunan Nabi Harun alaihissalam, ya. Imam At-Tabari rahimahullah menyebutkan nasab dari Ilyas, ya. Saya bacakan: Ilyas bin Yasin bin Fanhas bin Al-Ya'azir bin Harun, sehingga menurut pendapat yang kuat bahwasanya Ilyas alaihissalam keturunan Nabi Harun, yaitu Harun bin Imran,
Kita tahu Nabi Harun adalah saudara kandung Nabi Musa alaihissalam, dan Harun kakaknya Musa. Harun bin Imran, Musa bin Imran. Harun bin Imran, Musa bin Imran, ya. Dia adalah keturunan Harun bin Imran alaihissalam. Hanya saja kapan beliau diutus? Ada pendapat mengatakan beliau diutus alaihissalam sebelum zaman Nabi Sulaiman, dan ada yang mengatakan Ilyas alaihissalam diutus setelah zaman Nabi Sulaiman, ketika telah terjadi banyak kerusakan di mana Bani Israel terpecah menjadi dua kerajaan besar, kerajaan Yahuda dan kerajaan Israel. Kemudian terjadi perang saudara, kemudian terjadi kemungkaran-kemungkaran, di antaranya terjadi kesyirikan. Terjadi kesyirikan, akhirnya terjadilah sembahan-sembahan terhadap berhala-berhala. Dan itu terjadi jauh setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi kalau menurut pendapat tersebut, Ilyas itu adalah setelah Nabi Sulaiman, namun sebelum Nabi Isa. Sebelum Nabi Zakaria, Yahya dan Isa, ada suatu masa di situlah diutus Nabi Ilyas alaihissalam, di mana Bani Israel ya terjerumus dalam penyembahan terhadap berhala. Jadi inilah Ilyas. Ada dua pendapat. Yang pendapat pertama mengatakan Ilyas adalah Idris. Kalau Ilyas adalah Idris berarti berarti kalau ini bukan nabi-nabi Bani Israel. Bukan nabi-nabi Bani Israel. Tapi kalau menurut pendapat yang kedua, Ilyas berarti nabi-nabi merupakan nabi-nabi Bani Israel. Nabi Bani Israel. Dan dia adalah keturunan Nabi Harun alaihissalam. Diutus setelah zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemanakah Nabi Ilyas diutus? Beliau diutus di suatu kota namanya Ba'labak, ya. Diutus di kota Ba'labak. Ya. Kalau bahasa Arabnya begini, Ba'labak. Ya. Ba'labak. Lokasinya sekarang adalah di Libanon. Ya. Ba'labak ini di Lubnan atau Libanon. Ya, Libanon di negeri Syam, daerah utara Arab Saudi, ya. Di situ ada Beirut, yang terkenal Beirut, ya. Di antaranya ada kota Ba'labak, ya. Situ kota sejarah, ya. Disebutkan Nabi Ilyas alaihissalam diutus di situ. Dan banyak ulama mengatakan bahwasanya Ilyas adalah Elia. Ilyas adalah Elia yang disebutkan dalam perjanjian lama, dalam Raja-Raja 1:17, ya, dalam Bible, ya. Jadi Ilyas sama dengan Elia, ya. Elia yang disebutkan dalam perjanjian lama. Kisahnya juga ada, ya. Yaitu Raja-Raja 17, ya. 17 ayat 1 dan seterusnya, ya. Allah alam bisawab. Inilah beberapa pendapat ulama tentang Nabi Ilyas alaihissalam. Taib, kita akan bacakan kisahnya Nabi Ilyas alaihissalam dalam surat As-Saffat yang kita akan sebutkan dari buku Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa amma Ilyas alaihissalam qala Allah taala ba'da qissati Musa wa Harun min surat As-Saffat. Dalam surat As-Saffat Allah menyebutkan kisah Musa dan kisah Harun. Setelah itu baru Allah menyebutkan tentang kisah Ilyas. Dan ini mendukung pendapat yang mengatakan bahwasanya Ilyas adalah nabi keturunan Harun alaihissalam. Dan banyak ulama juga mengatakan bahwasanya Ilyas sendiri adalah pamannya Al-Yasa. Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat, wa inna Ilyasa, yaitu ayat 123 dan seterusnya, wa inna Ilyasa laminal mursalin. Sungguhnya Ilyas adalah termasuk dari orang-orang yang kami utus, termasuk dari para rasul, ya. Meskipun Ilyas menjalankan hukum Taurat, ya,
tetapi dia tetap dikatakan rasul. Kenapa? Karena dia diutus kepada raja yang menentang. Diutus kepada raja yang menentang ya. Karena sebagian ulama membedakan, kata mereka yang namanya nabi adalah diutus dengan syariat sebelumnya. Ya. Adapun rasul diutus dengan syariat yang baru. Padahal kita tahu seluruh nabi-nabi Bani Israel, mereka tidak membawa syariat baru, enggak ada. Semuanya nabi-nabi Bani Israel membawa syariat Nabi Musa. Kecuali yang ada perubahan adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mengadakan perubahan sedikit tentang hukum-hukum Taurat, ya. Sebagaimana Allah sebutkan, Nabi Isa berkata kepada kaumnya, "Wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum." Bahwasanya aku menghalalkan sebagian perkara yang diharamkan bagi kalian di Taurat. Sehingga Nabi Isa alaihissalam membawa hukum baru. Ada sebagian hukum Taurat yang dimansuhkan dalam Injil. Sehingga pantas jika dia dikatakan seorang rasul karena dia membawa ajaran baru. Ya, di mana ada sebagian dari hukum Taurat yang dimansuhkan oleh Injil. Adapun Nabi Daud alaihissalam beliau membawa Zabur, dan Zabur disebutkan itu Zabur adalah ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Daud, dan dia ada ayat-ayat baru yang tidak terdapat pada nabi-nabi sebelumnya. Akan tapi Zabur alaihissalam tidak berisi tentang syariat fikih, tetapi dia berisi tentang pujian-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Daud alaihissalam terkenal berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang indah sampai burung-burung berkumpul ikut mendengarkan zikirnya Nabi Daud alaihissalam, sehingga mereka tidak membawa syariat baru. Demikian juga Nabi Ilyas. Nabi Ilyas alaihissalam salah seorang dari Nabi Bani Israel, ini tidak membawa hukum baru. Apa yang dia bawa adalah hukum Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Hanya saja Nabi Ilyas alaihissalam diutus kepada kaum yang mereka menyembah berhala. Mereka menyembah berhala dan ada raja yang menentang, sehingga ketika diutus kepada suatu kaum yang menyelisih syariat, maka dia dikatakan juga seorang rasul ya. Karena definisi yang paling tepat perbedaan antara nabi dan rasul adalah rasul diutus kepada kaum yang menyelisihi. Adapun nabi diutus kepada kaum yang tidak menyelisihi. Maksud saya, nabi itu seperti para ulama bagi nabi sebelumnya. Yaitu para nabi adalah seperti ulama bagi para rasul sebelumnya. Dia tidak membawa syariat baru ya. Dan dia diutus kepada suatu kaum yang beriman dengan syariatnya, hanya perlu dibimbing, perlu dibina ya. Ya makanya berbeda dengan seorang rasul. Rasul diutus kepada kaum yang menyelisihi. Yang menyelisihi sang rasul tersebut. Apakah menyembah berhala ya, atau ada raja yang menentang ya. Oleh karenanya pantas jika Ilyas alaihissalam meskipun dia adalah nabi-nabi dari Bani Israel namun dia dikatakan seorang rasul. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Sungguhnya Ilyas termasuk dari kalangan para rasul. Kenapa dia diutus kepada kaum yang menyembah berhala? Idz qala liqaumihi ala tattaqun. Tatkala dia berkata kepada kaumnya, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Perhatikan sini ya. Ilyas berkata pada kaumnya, atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Apakah kalian berdoa atau menyeru kepada Baal? Berdoa atau beribadah kepada Baal. Wa tadharuna ahsanul khaliqin. Sementara kalian meninggalkan sang pencipta yang terbaik, yaitu meninggalkan Allah. Nah, Baal di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Apa itu Baal? Khilaf ya. Siapa yang sedang disembah oleh kaumnya Ilyas ya. Ada yang mengatakan ya, Baal adalah seorang wanita yang disebut dengan Baal ya. Ini dikatakan, ada yang mengatakan Baal adalah wanita
seorang wanita yang disembah. Pendapat kedua mengatakan Baal adalah nama berhala. Nama berhala yang disembah. Allah alam bisawab. Pendapat yang lebih kuat yang dipilih oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwasanya ini Baal adalah nama berhala yang disembah. Karenanya kota yang Nabi Ilyas diutus kepada kota tersebut yang ada di Lebanon disebut dengan Ba'labak. Dinisbahkan kepada berhala yang mereka sembah Baal, yaitu Ba'labak dari Baal. Ya, Baal sendiri secara bahasa artinya adalah Rob, yaitu Tuhan, pemilik ya, penguasa. Ya, sebagaimana dalam bahasa Arab dari bahasa Arab salah satu dialek atau salah satu bahasa yang digunakan oleh orang Yaman, Baal artinya adalah penguasa. Sehingga jadilah kota yang diutus Nabi Ilyas kepada kota tersebut disebut kota Ba'labak, ya, kota Ba'labak. Taib. Nabi Ilyas alaihissalam ketika berkata, atad'una ba'lan, apa kalian beribadah kepada berhala, patung? Wa tadharuna ahsanul khaliqin, dan kalian meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta yang terbaik. Apa kalian tidak berpikir patung yang bikin kalian, Baal itu yang bikin kalian? Kalian yang menciptakannya, kalian yang mengkeritnya. Kalian kreator daripada berhala tersebut. Sementara kalian meninggalkan Allah yang telah menciptakan kalian, yang menciptakan seluruh alam semesta, maka adalah suatu hal yang tidak logis. Ala tattaqun, ya. Tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Bagaimana kalian meninggalkan peribadatan kepada Sang Pencipta alam semesta, lantas kalian beribadah kepada patung yang kalian pahat sendiri, kemudian kalian sembah tersebut. Ini pendapat, atau kalian menyembah wanita sebagaimana pendapat sebagian yang lain, Baal wanita. Bagaimana kalian menyembah wanita? Enggak logis, wanita kok disembah, ya. Lantas kalian meninggalkan pencipta alam semesta. Dan demikianlah syirik kalau sudah masuk pada pemikiran suatu kaum, maka kaum tersebut akan melakukan hal yang tidak logis. Melakukan penyembahan terhadap makhluk sesama, bahkan yang lebih hina daripada mereka. Inilah kita lihat kesyirikan di alam semesta. Bagaimana ada yang menyembah batu, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah pohon. Ya, seperti ini ada yang menyembah wanita, aneh. Ada yang menyembah mayat, menyembah kuburan, ya. Ada bahkan menyembah hewan, menyembah sapi. Ada yang menyembah matahari, menyembah rembulan yang tidak punya kehendak. Tiap hari rembulan dan matahari bergerak begitu saja, tidak pernah berubah. Ya, tidak pernah belok kanan, belok kiri. Ya, menunjukkan tidak punya kehendak. Bagaimana kamu manusia yang berkehendak menyembah benda-benda yang tidak berkehendak? Ya, demikian wa zayyana lahumu syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil, dan demikianlah syaitan menghiasi perbuatan kaum musyrikin sehingga menghalangi mereka dari jalan yang benar. Padahal kalau seorang menggunakan akal sehat, ya harusnya mereka tidak melakukan kesyirikan. Yang disembah harusnya pencipta alam semesta. Ini yang dilakukan oleh Ilyas alaihissalam, mengajak mereka untuk merenungkan. Atad'una ba'lan, kalian menyembah batu. Wa tadharuna ahsanal khaliqin, kalian meninggalkan sang pencipta yang terbaik, pencipta alam semesta yang berhak untuk disembah, bukan patung yang kalian bikin, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau berkata, Allah rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Allah rabbakum wa rabb abaikumul awwalin. Kata Allah, dialah ahsanul khaliqin, adalah Allah rabbakum, dialah Rabb kalian, wa rabb abaikumul awwalin, dan juga pencipta nenek moyang kalian. Ini sudah jawaban yang sangat logis dari Ilyas agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalian yang ciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nenek moyang kalian yang ciptakan juga Allah. Sebelum ada patung-patung ini, nenek moyang kalian juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini patung ini baru. Bagaimana kemudian dia disembah? Ya. Bagaimana disembah sementara pencipta alam semesta tidak kalian sembah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakadzabuhu", mereka pun mendustakan Ilyas. Ya. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Katsir, mereka pun menyelisih Ilyas, bahkan mereka ingin membunuh Ilyas. Mereka tidak suka ditegur ketika menyembah berhala yang disembah oleh mereka, disembah oleh nenek moyang mereka, ya. Maka disebutkan Nabi Ilyas pun kabur dari mereka, ya.
kemudian beliau bersembunyi di sebuah goa, ya, bertahun-tahun untuk, ya, menghindar dari sikap mereka yang ingin membunuh Ilyas alaihissalam. Sampai akhirnya disebutkan raja yang ada di zaman tersebut yang hendak membunuh Ilyas, memerintahkan membunuh Ilyas, akhirnya meninggal. Kemudian muncul raja penggantinya. Setelah muncul raja penggantinya, Ilyas sudah tidak dicari-cari lagi alaihissalam, maka dia pun keluar, kemudian dia mendakwahi mereka. Kemudian sebagian mereka masuk Islam dan sebagian mereka tidak masuk Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa innahum lamuhdharun." Sungguhnya mereka itu yang menyembah berhala, yang menyelisih Ilyas, yang mendustakan Ilyas, lamuhdharun, akan dihadirkan pada hari kiamat kelak untuk diadab yang pedih. Fa innahum lamuhdharun, mereka akan dihadirkan dan diadab dengan adab yang pedih, illa ibadallahi mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlasin, yaitu yang diselamatkan, atau sebagian tafsir mengatakan hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang menjadikan peribadatan mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mereka itu yang selamat dari azab di akhirat. Wa tarakna alaihi fil akhirin, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami abadikan untuk Ilyas ujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Jadi Ilyas alaihissalam tetap dikenang. Orang tidak menyebut Ilyas kecuali memujinya, ya. Kaum muslimin memuji Ilyas. Demikian juga bahkan ahlul kitab, kalau Ilyas adalah Elia, maka mereka pun memuji Elia sehingga dipuji oleh seluruh kaum, ya. Sama seperti Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam dipuji oleh seluruh kaum, baik kaum muslimin maupun ahlul kitab, Yahudi maupun Nasara, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ilyas terpuji. Sampai sekarang banyak orang namakan anaknya dengan Ilyas, ya. Karena tahu adalah nama seorang nabi. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami abadikan untuk Ilyas, ya, pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Tetap dikenang kebaikan-kebaikan Ilyas. Salamun ala Ilyasin, dan kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Jadi Ilyas itulah Ilyasin juga. Ilyasin atau Ilyas ini nama lain daripada Ilyas, ada Ilyasin, ya. Ilyas, ya, sama dengan Ilyasin, seperti Allah sebutkan dalam surat As-Saffat 130. Ilyasin, Ilyasin, ya. Jadi Ilyasin bukan orang lain, Ilyasin ya Ilyas juga, dan itu adalah nama lain daripada Ilyas. Karena orang-orang Arab, karena Ilyas ini bahasa non-Arab, bahasa Ajam. Dan orang-orang Arab ketika menyebut nama-nama Ajam terkadang dirubah-rubah. Contoh, Ibrahim jadi Ibrahim atau Abraham, contoh. Mikail jadi Mikal, ya. Mikail jadi Mikal, contoh, ya. Di antaranya Ilyas jadi Ilyasin, dan bahkan sebagian bahasa sering ditambah nunnya, seperti ada yang menyebutkan Israfil jadi Israfin, atau Mikail jadi Mikain, ya. Intinya Ilyas sama dengan Ilyasin, tidak ada bedanya. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ilyas, menyebutkan kisahnya, ya, Allah mengatakan salamun ala Ilyasin, sungguhnya kesejahteraan bagi Nabi Ilyas. Inna kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami memberi ganjaran kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Nabi Ilyas alaihissalam, ya, berdakwah, kemudian dimusuhi oleh kaumnya, kemudian dia harus pergi bersembunyi bertahun-tahun dalam sebuah goa, kemudian dia keluar lagi, kemudian dia berdakwah, kemudian dimusuhi lagi, dan dia bersabar, ya. Itulah Nabi Ilyas, ingin dibunuh oleh kaumnya, tetapi dia tetap menyampaikan kebenaran meskipun resikonya dia ingin dibunuh oleh kaumnya, ya. Sehingga Allah mengatakan kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami beri balasan yang baik bagi orang-orang berbuat ihsan, berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, dan sungguhnya Nabi Ilyas adalah termasuk dari hamba-hamba kami yang beriman. Artinya Nabi Ilyas alaihissalam memiliki amalan-amalan spesial
yang menjadikan dia dikatakan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang beriman. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat kisahnya sudah selesai ya. Kisah dari Nabi Ilyas alaihissalam singkat ya. Kita hanya bisa mendapatkan sebagian kisah ya. Sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Qur'an, kisah Nabi Ilyas tidak panjang. Namun di sana ada hadis-hadis yang bercerita tentang Nabi Ilyas. Namun kebanyakan inilah riwayat Israiliyat. Riwayat yang tidak benar, yang dhaif, bahkan di antaranya riwayat-riwayat yang maudhu ya. Dan riwayat-riwayat tersebut sebagiannya disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala ya dalam Qasasul Anbiya ya. Saya sebutkan hadis-hadis tersebut di antaranya ya. Ibnu Katsir menyebutkan sebagian orang menganggap bahwasanya Nabi Ilyas dan Nabi Khadir yajtami'ani fi kulli amin fi syahr Ramadan bi Baitul Maqdis. Setiap tahun Nabi Ilyas, Nabi Khadir ngumpul bertemu di Baitul Maqdis di bulan Ramadan tiap tahun. Ya, kemudian mereka berdua, Nabi Ilyas dan Nabi Khidir, yahujjani kulla sanatin wa yashrabani min Zamzam syarbatan takfihuma ila mithliha min al-amil muqbil. Bosnya kedua orang ini, kedua nabi ini, Nabi Khidir, Nabi Ilyas tiap tahun hajian. Kalau sudah hajian, mereka minum air Zamzam. Kalau mereka minum air Zamzam sudah enggak perlu makan lagi sampai tahun berikutnya untuk hajian lagi. Ya. Ini bahkan ada juga yang mengatakan bahwasanya mereka setiap tahun Nabi Khadir dan Nabi Ilyas bertemu di padang Arafat. Hadis-hadis lemah ini ataupun hadis-hadis palsu ini mengesankan atau memberi gambaran kepada kita bahwasanya Nabi Khadir masih hidup, Nabi Ilyas masih hidup dan selalu bertemu tiap tahun. Entah bertemu di Baitul Maqdis, entah bertemu hajian, entah bertemu di Arafat, dan mereka luar biasa, hanya minum sekali, diminum air Zamzam maka cukup untuk selama setahun bagi mereka untuk tahun berikutnya, untuk haji berikutnya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa bayyana annahu lam yasih syai'un min dzalik. Kami jelaskan bahwasanya tidak ada satu dalil pun yang sahih tentang permasalahan tersebut. Wa annal ladzi yaqumu alaihi dalil. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, dan dalil menunjukkan bahwasanya annal Khadir mat wa kadzalika Ilyas alaihi wasallam. Dalil menunjukkan bahwasanya Nabi Khadir sudah meninggal dunia dan Nabi Ilyas pun demikian. Ini pendapat Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya ya. Adapun semua riwayat-riwayat yang mengatakan bahwasanya mereka masih hidup, mereka berkumpul, ketemu bareng-bareng ya. Dan ini menimbulkan keanehan-keanehan di zaman sekarang ya. Ada yang mengaku ketemu Nabi Khadir, ada yang ketemu mengaku Nabi Ilyas. Jadi demikianlah ya, padahal riwayat-riwayatnya adalah riwayat-riwayat yang dhaif ya. Saya sebutkan riwayat-riwayat dhaif tentang Nabi Ilyas. Di antaranya ini disebut oleh Ibnu Katsir. Disebutkan bahwasanya ketika Nabi Ilyas didustakan oleh kaumnya, dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia didustakan, dia disakiti oleh kaumnya. Da'a Rabbahu azza wa jalla an yaqbidahu ilaihi lamma kadzdzabuhu wa adawhu. Dia pun berdoa kepada Allah agar diwafatkan. Faja'athu dabatun launuha launun nar faraqibah, maka datanglah seekor tunggangan yang warnanya warna api, kemudian dia pun naik di atas tunggangan tersebut. Wa ja'alallahu lahu rishan wa albasahu nur. Maka kemudian Allah jadikan bagi tunggangan tersebut ada sayap, dan Allah menggunakan Nabi Ilyas alaihissalam diberikan sayap oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipakaikan pakaian cahaya, kemudian akhirnya wa qata anhu ladzatal mat'am wal mashrab, maka Nabi Ilyas tidak lagi makan dan minum. Wa sara malakiyan basyariyan samawiyan ardiyan, maka berubahlah Nabi Ilyas menjadi seorang malaikat manusia, terbang di langit maupun berjalan di bumi. Dan dia mewasiatkan kepada ponakannya Al-Yasa ya, untuk memberi nasihat-nasihat. Kata Ibnu Katsir, fa fi hadza nadhar wa huwa min Israiliyat allati la tusaddaq wa la tukadzdzab. Ini hadis-hadis Israiliyat yang tidak ada dalilnya, yang tidak dibenarkan dan tidak pula didustakan. Wa balidh zahiru inna sihhataha ba'idatun. Yang zahir ini hadis tidak benar. Riwayat ini tidak benar, wallahu taala alam bisawab. Ini contoh ya, artinya riwayat Israiliyat tentang Nabi Ilyas. Nabi Ilyas berdoa ingin dimatikan oleh Allah karena bagaimana mereka kaumnya menyakitinya, didustakan, Allah malah berubah dia menjadi apa? Malaikat. Ya.
Demikian juga hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Bakar Al-Baihaqi. Dia menyebutkan sanadnya Al-Baihaqi menyebutkan akhbarana Abu Abdullah Al-Hafidz qala haddatsani Abu Al-Abbas Ahmad bin Sa'id Al-Ma'dani bi Bukhara wa qala haddatsana Abdullah bin Mahmud qala haddatsana Abdan bin Sinan qala haddatsani Ahmad bin Abdullah Al-Barqi qala haddatsana Yazid bin Yazid Al-Balawi qala haddatsana Abu Ishaq Al-Fazari anil Auza'i an Makhul an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi sanad Al-Baihaqi menyebut sanad, tapi tidak berarti ada sanadnya berarti sahih, ya. Ya, saya punya sanad atau sanad belum tentu sahih, ya. Sanad bisa jadi dhaif, ya. Seperti ini sanad panjang-panjang ternyata dhaif. Anas bin Malik berkata, ini hadis dhaif, ya. Saya bacakan saja biar kita tahu ada hadis-hadis tentang Nabi Ilyas namun semuanya dhaif atau palsu. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Suatu hari kata Anas bin Malik, kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar. Fa nazalna manzilan, kami pun singgah suatu tempat. Fa idza rajulun fil wadi yaqul. Tiba-tiba di lembah tersebut ada seorang berkata, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Ada orang berdoa, ya Allah jadikanlah aku termasuk dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-marhumah al-maghfurah al-mutabu laha. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dirahmati, diampuni dan diterima taubatnya. Qala, kata Anas, fa asyraftu 'alal wadi, aku lihat sumber suara tersebut ke arah lembah. Fa idza rajulun tulu aktsaru min 300 dzira'in. Tiba-tiba yang mengucapkan doa tersebut, ya Allah jadikanlah aku umat Muhammad yang dirahmati, diampuni. Ternyata seorang laki yang tingginya adalah 300 zira'. 300 zira' itu sekitar 150 meter. Tingginya 150 meter, sangat tinggi sekali. Oh, ternyata orang ini yang bicara berdoa. Faqala liman anta, maka orang itu bertanya kepada aku, kepada Anas bin Malik, siapa engkau? Faqultu Anas bin Malik, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas bin Malik berkata, aku adalah Anas bin Malik, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dicari-cari oleh Nabi Ilyas. Qala fa aina huwa? Mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqultu huwa dha yasma'u kalamak. Itu dia sedang di situ, dia mendengarkan pembicaraanmu. Fa'tihi fa'akrihu minni as-salama wa qul lahu akhuka Ilyas yukri'uka salam. Wahai Anas, pergilah engkau kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan salam dariku dan sampaikan kepada beliau, saudaramu Ilyas mengirim salam buatmu. Ini Ilyas di sini tingginya 150 meter, 300 zira'. Fa ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuhu, aku pun kabarkan tentang kisah Ilyas. Fa jaa hatta laqiyahu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun datang kemudian menemui Ilyas. Jadi Nabi yang berdiri pergi menuju Ilyas alaihissalam. Fa anaqahu wa sallama, maka Nabi pun berpelukan dengan Ilyas yang tinggi 150 meter, ya. Kemudian thumma qa'ada yatahaddatsani, kemudian mereka berdua duduk ngobrol. Siapa yang ngobrol? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas berkata, "Ya Rasulullah, inni ma akulu fis sanah illa yauman." Kata Nabi Ilyas, "Ya Rasulullah, aku tidak makan dalam setahun kecuali sekali. Satu hari saja saya makan. Saya tidak pernah makan kecuali sekali dalam setahun, sehari dalam setahun. Wa hadha yaumu fitri, dan ini harinya sekarang, hari saya berbuka puasa. Saya tidak makan. Hari ini saya berbuka, selama setahun saya cuma makan hari ini. Kalau begitu, fa akulu ana wa anta, kalau kita makan bareng ya Rasulullah." Qala fa nazalat alaihima ma'idatun minas sama'. Kata Anas, tiba-tiba turun ada hidangan makanan dari langit. Kemudian ada rotinya, ada ikannya, ya. Fa akala wa at'imani, kemudian mereka berdua makan, Ilyas sama Rasulullah makan bareng. Kemudian mereka berdua kasih saya juga makan, kasih Anas. Wa shallainal asar, kemudian kami pun salat asar. Tsumma wadda'ahu, kemudian Rasulullah SAW pun meninggalkan atau melepas kepergian daripada Ilyas, ya. Kata Al-Baihaqi ketika meriwayatkan hadis ini, beliau berkata, "Hadza haditsun dhaifun bimarrah." Ini adalah hadis yang sangat parah. Hadis yang sangat parah. Hadis ini juga ternyata diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, ya. Namun ini adalah kata Ibnu Katsir, "Fa innahu haditsun maudhu'un." Dia adalah hadis palsu. Ini hadis palsu. Menyelisih hadis-hadis yang sahih. Mukhalifun lil ahadits as-sihah. Menyelisih hadis-hadis yang sahih dari banyak sisi. Wa maknahu la yasihu aidan, maknanya pun tidak pas, ya. Contoh di antara penyelisihan hadis ini terhadap yang sahih, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hadis sahih menunjukkan innallaha khalaqa Adam tulu situna dhira'an fis sama' ila an qala thumma lam yazalil khalqu yanqusu hatta al-an. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW pernah berkata dalam sahihain, sungguhnya Allah menciptakan Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam
dengan tinggi 60 hasta, sekitar 30 meter. Setelah itu manusia semakin pendek, kata Nabi SAW. Jadi manusia tertinggi yang pernah Allah ciptakan adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan tingginya cuma 60 hasta. Oleh karenanya manusia nanti kalau masuk surga, maka mereka akan dibuat bentuknya seperti Nabi Adam alaihissalam dengan tinggi sekitar 30 meter. Ya. Sementara disebutkan di sini bahwasanya Nabi Ilyas tingginya 300 dhira', 150 meter, dan ini menyelisihi. Kita sudah bisa pastikan bahwasanya Nabi Ilyas keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Sementara manusia paling tinggi adalah Nabi Adam, yaitu sekitar 30 meter. Ini Nabi Ilyas 5 kali lipatnya, 150 meter. Ini menunjukkan hadisnya hadis yang palsu. Kemudian juga dalam hadis tadi, Nabi yang berdiri kemudian pergi menuju ke Ilyas. Dan ini suatu tidak benar. Harusnya Ilyas yang datang alaihissalam kepada Nabi. Karena Nabi adalah asyraful mursalin. Nabi yang paling mulia. Dia yang berhak untuk dihormati. Bukan sebaliknya Nabi Muhammad SAW yang pergi kepada Nabi Ilyas. Ini juga tidak benar. Justru para Nabi harusnya semangat untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Demikian juga katanya tadi dia cuma makan setahun sekali. Sementara hadis riwayat yang lain tadi yang juga dhaif menyatakan dia sudah berubah menjadi malaikat. Malaikat yang terbang dikasih sayap oleh Allah Nabi Ilyas sehingga dia bisa terbang kemana kemari, bisa ke langit, bisa di bumi, dan dia sudah terputus dari dia syahwat untuk makan dan minum. Sementara dalam hadis ini disebutkan bahwasanya dia ingin makan dan minum. Ini semua tidak benar. Demikian juga telah disebut riwayat sebelumnya bahwasanya Nabi Ilyas dan Nabi Khadir setiap tahun ketemu hajian dan mereka minum air Zam-Zam ketika hajian. Nah, sekarang dan sudah itu mereka tidak makan lagi sampai haji tahun depan. Ini semua hadis-hadis yang bertentangan, yang dhaif semua, maudhu, ya. Ya, perhatikan apa kata Ibnu Katsir, wa hadhihi asya'u muta'aridatun. Ini hadis-hadis semuanya saling berkontradiktif, wa kulluha batilah, seluruhnya batil, la yasihu syai'un minha. Tidak ada satupun riwayat yang sahih, ya. Demikian juga Ibnu Asakir telah menyampaikan riwayat-riwayat seperti ini dan beliau mengatakan hadisnya pun dhaif. Hadisnya pun dhaif. Ya. Oleh karenanya wa hadza ajabun minhu, ya. Tunggu kita lanjutkan, ya. Intinya datang juga riwayat yang lain yang juga semakna dengan ini, ya. Masih disebutkan juga oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya. Bahwasanya Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ilyas, kemudian makan dari makanan surga, ya. Dalam riwayat dikatakan, saya wahai Rasulullah, kata Ilyas alaihissalam, saya makan cuma sekali dalam 40 tahun, ya. Sungguhnya ini ada makanan surga turun dari langit, ada roti, ada delima, ada anggur, ada pisang, ada rutab, ada sayur-sayuran, ya. Cuma tidak ada daun bawang, ya. Daun bawang enggak ada di surga, baunya mungkin enggak enak. Intinya ini semua hadis dhaif. Kemudian ketika Nabi SAW ketemu dengan Nabi Ilyas, Nabi bertanya, mana Nabi Khadir? Ya, kata Nabi Ilyas, saya ketemu dia terakhir tahun lalu, ahdi bihi am awal. Tahun lalu saya baru ketemu. Ya. Kemudian kata innaka satalqahu qabli fa akrihu minni salam. Kata Nabi SAW, ya, engkau akan bertemu dengan Khadir lagi wahai Ilyas. Kalau kau bertemu dengan Nabi Khadir, maka sampaikanlah salamku untuknya, ya. Ini semuanya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh dalam buku-buku hadis, namun semuanya adalah hadis-hadis yang dhaif, ya. Dari sini kita tahu bahwasanya apa yang tersebar di masyarakat bahwasanya Khadir masih hidup atau Nabi Ilyas masih hidup. Kemudian mereka akhirnya mengaku belajar dari Nabi Khadir. Ada namanya sunnah Nabi Khadir. Dan saya baca lucu-lucu, ya. Ada orang meruqyah dengan bacaan Quran. Kemudian ada sebagian dai mengatakan, lah ruqyah saya dari Nabi Khadir. Saya tidak ruqyah dengan cara kalian. Saya punya cara ruqyah sendiri yang ngajarin Nabi Khadir. Nanti ada yang lagi punya zikir. Zikir bukan dari Nabi Muhammad lagi SAW. Ketemu nama Nabi Khadir cara mengajarkan cara zikir tersendiri. Sebagian mereka lagi mengaku ketemu Nabi Khadir. Kemudian Nabi Khadir mengajarkan ilmu tasawuf yang aneh-aneh, yang khurafat-khurafat, tapi kata mereka Nabi Khadir yang ajar. Kemudian ada lagi salah seorang, ini semua ada di medsos, ya. Satu lagi ngaku yang ingin menjadi wali silakan buat pendaftaran, harus daftar gini, bayar sekian. Saya mau ketemu dengan Nabi Khadir, saya mau majukan proposal jadi wali. Ajib, ya.
khurafat yang kita baca dulu. Perkataan Imam Syafi'i, siapa yang belajar ilmu tasawuf di pagi hari, maka sebelum datang siang sudah pikirannya sudah aneh ya. Kita dapati zaman sekarang orang sudah bicara sufi yang ekstrim, maka pikirannya aneh-aneh. Aneh-aneh ya. Tetapi ada saja pengikutnya, ya. Seaneh apapun pasti aja ada pengikutnya. Di antara bantahan yang mudah bagi mereka, kita mengatakan kalau Nabi Khadir hidup, Nabi Ilyas hidup, dan mereka pasti datang menemui Nabi SAW. Mereka akan pasti membantu Nabi dalam perang Badar, dalam perang Khandaq, dalam peperangan ya, karena mereka sudah berjanji kepada Allah, la tansurunna ya, kalian akan, Allah mengambil janji mereka, kalian akan menolong Nabi Muhammad kalau kalian bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Lantas buat apa Nabi Khadir kemudian sudah hidup zaman sekarang tapi enggak pernah memberikan wejangan bagi umat, tidak pernah ketemu dengan Nabi SAW. Semua hadis-hadis ketemu Nabi, semua hadis dhaif atau palsu ya. Nabi Khadir bersembunyi, nanti yang ketemu cuma orang tertentu. Terkadang bisa ketemu cuma orang kaya. Intinya itu tidak ada faedahnya seperti itu. Ya, justru kalau seorang nabi atau seorang ulama punya ilmu harusnya disampaikan. Ini sekarang banyak kejadian alam semesta, kekacauan. Kenapa Nabi Khadir sembunyi-sembunyi tidak muncul? Kalau dia punya ilmu dia harus sampaikan. Ulama diam aja dosa kalau tidak bisa tidak menyampaikan kebenaran. Ini Nabi Khadir tidak muncul. Kemudian beda antara Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi yang lainnya. Nabi Muhammad SAW telah dijelaskan tentang syama'ilnya, tentang sifat-sifatnya, baik sifat-sifat khuluqi atau sifat khulqiyah, sifat-sifat perangai beliau maupun sifat-sifat fisik beliau. Makanya Nabi SAW berkata, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Siapa yang melihatku dalam mimpi, sungguh dia telah melihatku, karena syaitan tidak bisa meniruku. Jadi orang kalau melihat Nabi dalam mimpi, dia bisa cek yang dilihat itu Nabi atau bukan. Makanya di zaman Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kalau ada orang ngaku atau merasa bertemu dengan Nabi, maka dia datang kepada Anas bin Malik, ya Anas, saya bermimpi ketemu Nabi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "Sifli ma ra'ait." Sifatkanlah kepadaku orang yang kau lihat dalam mimpimu. Oh, sifatnya begini. Kata Anas, benar itu adalah Nabi SAW. Kenapa? Karena ada punya standar untuk mengetahui Nabi atau bukan sifat-sifat fisiknya. Nah, sehingga kalau ada orang ngaku dalam mimpi saya adalah Nabi, ternyata fisiknya tidak sesuai. Contohnya tidak berjenggot, ya. Contohnya rambutnya putih semua, ya. Ini bukan Nabi, itu setan yang ngaku sebagai Nabi. Karena Nabi fisiknya tidak demikian. Karena untuk mengetahui itu Nabi atau bukan harus melihat syama'ilnya, fisiknya. Makanya Anas berkata ketika ada yang mengaku melihat Nabi, kata Anas, coba jelaskan kepadaku tentang sifat orang yang kau lihat. Sekarang itu tidak ada pada Nabi Khadir dan Nabi Ilyas, enggak ada. Mana ada syama'il Nabi Khadir? Nabi Khadir cirinya begini, rambutnya begini, pundaknya begini, kemudian warna kulitnya begini, enggak ada semua. Apalagi Nabi Ilyas enggak ada. Al-Quran cuma sedikit gitu, enggak ada. Mungkin orang ketemu Nabi Khadir, mungkin dia tidak bohong, tapi itu Khadir bukan Nabi Khadir. Itu syaitan yang ngaku sebagai Khadir. Mungkin kita enggak bilang dia dusta, kita bilang mungkin benar, tapi dari mana dia tahu itu Nabi Khadir? Enggak ada standarisasi. Kalau pengakuan saya Khadir, saya Ilyas, ya semua juga bisa ngaku. Ya. Makanya banyak orang terpedaya, ya. Banyak orang terpedaya dan dijadikan dalil untuk melegalkan berbagai macam ibadat-ibadat bid'ah. Digunakan Khadir sebagai dalil untuk melegalkan akidah-akidah yang bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya kalau Nabi Khadir pun ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pasti ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca lembaran-lembaran Taurat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marah. Kata Rasulullah, "Am mutahawwikuna anta ya ibn al-Khattab?" Kau ragu wahai ibn al-Khattab, wahai Umar. Sampai Rasulullah SAW berkata, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'a ila tibai." Kalau Nabi Musa masih hidup, dia pasti jadi pengikutku. Nabi Musa kalau hidup dan dia adalah top-topnya Bani Israel, nabi terbaiknya Bani Israel. Yang Nabi Khadir adalah masih di bawah, Nabi Khadir, Nabi Ilyas masih di bawah, ya. Nabi Musa kalimullah itu kalau masih hidup dia pasti ikut aku. Dan seluruh nabi kalau masih hidup pasti ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, Nabi Isa alaihissalam ketika turun di akhir zaman, Nabi Isa berhukum dengan apa? Dengan hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Isa bermakmum di belakang Imam Mahdi. Ini kemudian zaman sekarang bilang Nabi Khadir punya syariat lain, punya cara ruqyah lain, punya akidah yang berbeda, punya ajar tasawuf yang aneh-aneh. Subhanallah.
Nanti ada lagi yang ketemu Nabi Ilyas, repot. Jadi atau berguru Nabi Khadir dan Nabi Ilyas, dari mana tahu? Kita bilang kalau Nabi Muhammad SAW ada standarisasinya. Yang benar kata Ibnu Katsir rahimahullah tadi sudah kita sebutkan bahwasanya Nabi Khadir dan Nabi Ilyas sudah meninggal dunia alaihi wassalam. Karena mereka kalau masih hidup mereka pasti ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua riwayat yang datang dalam hal ini semuanya dhaif ataupun palsu. Demikian para jamaah kajian sisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bersua di kesempatan yang lain. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.